Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu berada dalam lindungan Allah dan selalu sehat, diberikan kelancaran untuk belajar. Oke, hari ini kita akan membahas tentang jenis-jenis usaha berdasarkan cara pengelolaannya. Nah, sebelum itu, mari kita buka untuk pembelajaran IPS pada pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kali ini tujuan pembelajaran yang akan kalian capai yaitu yang pertama, menjelaskan jenis usaha kegiatan ekonomi di Indonesia berdasarkan cara pengelolaannya. Nah, berdasarkan cara pengelolaannya, ternyata jenis-jenis usaha itu dibedakan menjadi dua, yaitu usaha perseorangan dan usaha kelompok. Nah, kira-kira apa itu usaha perseorangan? Nah, usaha perseorangan itu biasanya berupa usaha dalam skala kecil. Nah, di sini Ustazah menyampaikan atau memberikan contoh seperti usaha salon kecantikan. Contoh lain seperti bengkel kecil, rumah makan, toko kelontong, tukang bakso keliling, dan pedagang asongan. Nah, setiap usaha itu pasti akan ada kelebihan dan kekurangannya. Kira-kira apa kekurangan dan kelebihannya? Nah, untuk kelebihan dari usaha perseorangan sendiri yaitu pemilik dapat mengembangkan usaha sesuai dengan keinginan sendiri. Karena dia mendirikan sendiri, maka dia berhak untuk mengembangkan usahanya sesuai dengan keinginan sendiri. Nah, yang kedua yaitu keuntungan yang diperoleh dapat dinikmati sendiri karena dia hanya sendiri. Yang ketiga yaitu pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan cepat. Karena semakin sedikit manusianya, maka pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan cepat. Nah, itu ya kelebihan dari usaha perseorangan. Nah, untuk usaha perseorangan juga mempunyai kekurangan, yaitu yang pertama, modal dan kemampuannya terbatas karena hanya sendirian, jadi modal juga berasal dari sendiri dan kemampuannya juga dari kemampuan diri sendiri. Yang kedua yaitu kreativitas usaha terbatas. Dan ketiga yaitu risiko dan kerugian usaha ditanggung sendiri. Nah, setelah usaha perseorangan ada yang kedua yaitu usaha kelompok. Nah, usaha kelompok itu adalah usaha yang dikelola dan dimiliki oleh lebih dari satu orang. Nah, di sini Ustazah berikan gambar yaitu koperasi sekolah yang menjual beberapa ATK dan peralatan sekolah lainnya. Nah, bukan hanya usaha perseorangan saja yang memiliki kelebihan dan kekurangan, ternyata usaha kelompok juga memiliki kelebihan dan kekurangannya, yaitu kelebihannya modal lebih banyak karena berasal dari beberapa orang. Dan yang kedua, risiko dan kerugian usaha ditanggung bersama. Dan yang ketiga yaitu ide dan kemampuan usaha lebih banyak. Karena usaha kelompok ini dilakukan oleh orang banyak atau lebih dari satu orang, maka modalnya juga banyak, terus idenya juga banyak, kemampuannya juga banyak, dan risiko dan kerugiannya ditanggung secara bersama-sama. Nah, setelah itu kekurangannya itu yaitu yang pertama, pengambilan keputusan harus sesuai dengan kesepakatan bersama. Karena ini adalah milik bersama, jadi harus diputuskan secara bersama juga. Nah, yang kedua yaitu keuntungan dibagi dengan pemilik modal lainnya. Dan yang ketiga yaitu kelangsungan usaha tidak menentu karena rawan perbedaan pendapat antar pemilik modal. Nah, itu dia kekurangan dari usaha kelompok. Nah, sekarang untuk contoh usaha kelompok yaitu ada 4 ya. Yaitu yang pertama, persekutuan komanditer atau CV, dan yang kedua firma, ketiga perseroan terbatas, dan yang keempat yaitu koperasi. Nah, CV itu merupakan didirikan oleh beberapa orang. Nah, anggota CV itu ada yang menjadi anggota aktif dan juga anggota pasif. Nah, anggota aktif itu apa? Anggota aktif itu adalah anggota yang menanamkan modal sekaligus menjalankan kegiatan usaha. Sedangkan anggota pasif itu anggota yang hanya menanamkan modal. Jadi, yang dinamakan aktif berarti dia juga ikut serta dalam menjalankan kegiatan usaha, tapi yang pasif dia hanya menanamkan modal.
itu. Nah, untuk yang kedua yaitu firma atau FA ya, FA. Nah, firma itu didirikan oleh 2 orang atau lebih. Nah, pada umumnya nih, ternyata para pendiri firma itu merupakan orang-orang yang sudah mengenal dan saling percaya. Nah, sudah Ustaz jelaskan bahwa usaha kelompok itu adalah memiliki kelemahan atau kekurangan, yaitu pengambilan keputusan harus sesuai dengan kesepakatan bersama. Nah, dan memiliki kelebihan yaitu risiko dan kerugian usaha ditanggung bersama. Nah, sama dengan firma, karena firma ini juga termasuk usaha kelompok. Jadi ketika maju mundurnya firma itu ditanggung bersama oleh anggota firma, seperti itu. Contohnya, jika salah satu anggota firma itu ada yang kelilit hutang, maka utang tersebut ditanggung bersama oleh seluruh anggota yang lainnya. Nah, contoh firma yaitu adalah firma hukum. Dan yang ketiga yaitu perseroan terbatas atau PT. Perseroan terbatas atau PT adalah perusahaan yang didirikan oleh 2 orang atau lebih, sama dengan firma. Nah, tapi modal PT ini berasal dari penjualan saham. Ada yang tahu apa itu saham? Saham itu adalah surat berharga yang menjadi bukti kepemilikan perusahaan. Nah, saham ini yang dapat diperjualbelikan kepada orang lain. Nah, contohnya seperti apa? Seperti PT Pertamina. Dan yang keempat yaitu koperasi. Nah, koperasi ini adalah bentuk usaha bersama yang beranggotakan perseorangan atau badan hukum atas asas kekeluargaan. Nah, koperasi ini didirikan oleh sekelompok orang. Dan modal dari koperasi itu berasal dari simpanan pokok dan simpanan wajib para anggotanya. Simpanan pokok itu dibayarkan pada awal menjadi anggota koperasi, sedangkan simpanan wajib dibayarkan setiap bulannya. Dan modal juga bisa berasal dari pinjaman baik anggota maupun dari bank. Nah, ternyata koperasi ini juga memiliki tujuan loh, yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Selain itu, koperasi juga bertujuan untuk ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur. Nah, itu dia. Nah, contoh koperasi itu seperti KUD atau Koperasi Unit Desa, KPN, Koperasi Pegawai Negeri, atau KSU, Koperasi Serba Usaha, dan Koperasi Sekolah. Nah, kalau biasanya kita lihat koperasi sekolah itu menyediakan alat-alat perlengkapan sekolah seperti buku, pensil, pulpen, dan penggaris. Itu dia. Selanjutnya, kita lihat video tentang jenis-jenis usaha berdasarkan pengelolaannya. Nah, ini dia usaha perseorangan yang hanya dimiliki oleh 1 orang, seperti usaha salon atau pedagang. Terus usaha kelompok itu dikelola dan dimiliki oleh lebih dari 1 orang. Contohnya seperti koperasi. Nah, kira-kira kamu dapat membedakan jenis usaha berdasarkan pengelolaannya? Bisa ditulis di buku tulisnya. Itu sebagai tugas kalian. Oke, terima kasih. Semoga apa yang sudah Ustazah sampaikan pada pertemuan ketiga ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat. Cukup sekian. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.